Salam sejahtera saudara, ketemu lagi kita dengan 4 menit yang mengubahkan hidup. Nah saudara, saat ini saya ingin berbicara tentang vaksin yang terampuh. Saudara, sejak pandemi COVID-19 yang sudah terjadi kurang lebih setahun, dan kita melihat banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan dunia kita, dan banyak hal yang berubah ya saudara. Banyak perubahan yang terjadi, termasuk pelambatan ekonomi global, dan kita melihat banyak, tidak sedikit ya, perusahaan-perusahaan yang kolaps ya. Tidak sedikit perusahaan yang bangkrut, yang jatuh. Kita melihat di bagian perusahaan-perusahaan penerbangan juga, karena berkurangnya orang-orang yang berkunjung dari negara satu ke negara yang lain, tempat-tempat pariwisata yang mengalami ada kemerosotan, kemudian dunia penerbangan tidak sedikit yang kolaps ya saudara. Nah saudara, beberapa waktu yang lalu saya mendengar perusahaan dari Pfizer mengeluarkan suatu pernyataan bahwa vaksin yang mereka keluarkan untuk anak-anak remaja ya, untuk kira-kira 10 sampai 12 tahun, dan sangat ampuh ya saudara. Vaksin yang mereka keluarkan itu bisa sampai 100% dikatakan ya, yang apa yang dirilis ya. Nah saudara, saya percaya hari-hari ini kita sedang menjalani, kita hidup di masa pandemi hari-hari ini. Sangat bagus ya untuk saudara kita divaksin, karena vaksin adalah suatu hal yang yang diberikan bagi tubuh kita untuk sistem kekebalan tubuh kita bisa membaca ya, bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita terhadap virus yang saat ini sedang melanda. Nah saudara, banyak vaksin yang sudah dirilis, dan tingkat uh, manfaatnya sangat sangat besar ya, saya percaya, dan sangat berbeda-beda di setiap negara. Tetapi intinya bahwa vaksin itu adalah suatu hal yang baik bagi kita untuk kita uh, sehat ya. Kita diberikan sistem imun di dalam tubuh kita ya, dibentuk. Nah saudara, ada satu ayat di dalam Alkitab, di dalam Yohanes 3 ayat 16. Di situ dikatakan apa saudara? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, di dalam dunia ini, salah satu penyebab yang menyebabkan permasalahan terbesar di dunia kita saat ini, Alkitab katakan bahwa kita tinggal di dunia jahat sekarang ini. Kenapa dunia ini menjadi jahat? Satu hal, karena dosa. Ketika dosa masuk, dosa menghancur luluh lantakan manusia, timbul iri hati, timbul pembunuhan, pemberontakan. Banyak hal yang terjadi ketika dosa telah masuk ke dunia kita, dan dosa ini seperti penyakit kanker yang menghancurkan, membuat manusia berada di dalam kekosongan, membuat manusia berada di dalam kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan bahkan kematian. Nah saudara, lewat penyakit-penyakit yang ada, kita juga bisa meninggal dengan berbagai penyakit yang lainnya. Dan yang saat ini yang sangat menakutkan adalah COVID-19 yang sedang melanda dunia kita, dan kita diperhadapkan dengan hal ini. Dan tentunya setiap orang, setiap negara saat ini berlomba-lomba untuk memperoleh vaksin. Dan kita bersyukur ya, karena sudah banyak vaksin yang ditemukan, yang dikeluarkan, walaupun sebagian besar orang belum divaksin ya. Nah saudara, firman Tuhan ayat yang kita sudah baca tadi di dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan saya percaya saudara, kehidupan kita itu bukan hanya manusia jasmani saja, bukan hanya kedagingan saja, tetapi juga manusia rohani kita perlu diperhatikan. Tubuh, jiwa, dan roh
Saya pernah mendengar saudara bahwa negara Jepang itu terkenal dengan apa yang dikatakan dengan hardware-nya, diakui oleh dunia. Buatan-buatan Jepang itu baik mobil, baik untuk pesawat terbang, untuk kapal laut, hardware-nya sangat terkenal. Dan satu negara yang terkenal dengan yang namanya software yaitu Korea Selatan. Korea Selatan saudara untuk di Asia terkenal untuk softwarenya ya. Jadi perangkat lunaknya, perangkat istilahnya kalau suatu benda otaknya, Korea Selatan terkenal di Asia untuk masalah softwarenya. Dan saudara, kita juga manusia terdiri dari hardware dan software, kemasan luar dan kemasan dalam. Dan vaksin adalah satu hal yang mengurus bagian tubuh kita perangkat luar, dan itu sangat penting saudara. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi, ada hal yang lebih mendasar lagi, yang lebih dalam lagi, yang sangat-sangat penting, yang sepertinya tidak terlihat, tetapi itu sangat penting, yaitu masalah rohani. Membangun manusia rohani kita itu hal-hal yang sangat penting. Dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada siapa? Kepada Yesus, tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Nah saudara, kekristenan menjadi berarti karena ada ayat ini saudara, Yohanes 3 ayat 16. Nah saudara, dikatakan bahwa kekristenan itu ada dalam suatu hubungan Bapa dan Anak. Nah saudara, Bapa di sorga, Tuhan yang kita sembah itu, satu sifatnya itu adalah kekal. Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kekal. Jadi dia tidak dapat mati saudara, kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya tidak berkesudahan. Tuhan tidak dapat mati. Nah, kenapa saudara Yesus harus mati? Kenapa Yesus Kristus harus menjadi daging dalam rupa manusia? Di dalam Alkitab dikatakan, God was manifested in the flesh, in the form of human, in the name of Jesus Christ. Jadi kita melihat Tuhan menjadi daging di dalam rupa manusia, di dalam Yesus Kristus. Dan sejak semula dikatakan Alkitab bahwa ia telah dipilih sejak dunia ini, sebelum dunia dijadikan, Yesus telah dipilih. Nah, kenapa saudara Yesus harus mati? Dia harus menjadi daging, menjadi manusia, dan harus mati, bangkit, mati dikuburkan, bangkit dan naik ke sorga. Kenapa dia harus mati? Untuk penebusan dosa manusia saudara. Tuhan kita yang kekal, yang tidak dapat mati itu harus berubah, harus mengosongkan dirinya, harus merendahkan dirinya menjadi manusia, dan taat sampai mati. Alkitab katakan sampai mati di kayu salib. Tempatnya terkutuk, tempat buat orang-orang terkutuk, tetapi Tuhan kita mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, tetapi kemudian diangkat di dalam kemuliaan. Tuhan kita harus mati saudara, Yesus harus mati untuk menebus dosa manusia. Dosalah yang sangat menghancurkan, yang menimbulkan semua penyakit yang ada. Semua sakit penyakit yang ada ditimbulkan oleh karena satu hal, dosa. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu dalam keadaan yang sempurna, manusia dewasa, manusia yang luar biasa. Tetapi ketika dosa masuk, dosa menghancur lulu lantakan. Dan termasuk warisan yang ditinggalkan manusia yang berdosa ini, kedagingan yang ditinggalkan oleh Adam, telah dirubah oleh Yesus Kristus. Tuhan yang menjadi manusia, bukan hanya berinkarnasi, tetapi Tuhan menjadi manusia. Karena itu Yesus mati dalam rupa manusia, 100% manusia, dan dia juga 100% Tuhan. Nah saudara, Yesus bukan hanya mati, tetapi dia dikuburkan, bangkit dari antara orang mati, dan naik ke sorga. Disaksikan oleh 12 murid inti, dan ada 70 murid yang lain, dan dikatakan Alkitab kurang lebih 500 orang yang menyaksikan Yesus terangkat ke sorga. Dan Yesus katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarkanlah segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada zaman dahulu, Tuhan Bapa di sorga memilih satu bangsa, yaitu nama bangsa Israel. Dan bangsa Israel ini dipisahkan dari antara segala bangsa di muka bumi ini. Mereka tidak mau hidup bersama-sama dengan orang-orang kafir, mereka dipisahkan di antara segala bangsa di bumi ini.
dan mereka menjadi suatu bangsa yang survival sampai sudah ribuan tahun mereka bisa bertahan sampai hari ini. Dan di hari-hari ini saudara, Tuhan mengubah, Tuhan memilih bukan hanya satu bangsa saja, tetapi keselamatan yang besar dari Tuhan, kasih Tuhan yang besar, Tuhan yang berprakarsa, Tuhan yang berinisiatif, Dia sendiri yang berinisiatif mengasihi manusia, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Jadi Tuhan yang aktif saudara. Keselamatan di hari-hari ini bukan hanya tersedia bagi suatu bangsa saja, bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi keselamatan sudah tersedia bagi semua bangsa di muka bumi ini, di planet bumi ini. Semua bangsa saudara ditawarkan, yang mau percaya Yesus beroleh selamat dan hidup yang kekal. Saudara, ketika Musa menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, suatu saat orang Israel dipagut oleh ular-ular derik di padang gurun, dan ribuan orang yang mati saudara. Dan Musa katakan, untuk supaya tulah Tuhan ini bisa dihentikan, dirikanlah, Tuhan yang perintahkan, dirikanlah suatu tiang yang ada ular tembaganya di atasnya. Dan siapa yang melihat ke ular tembaga ini, dia tidak akan dipagut oleh ular derik dan tidak akan mati. Nah saudara, di akhir zaman ini Tuhan katakan, pada zaman akhir ini Bapa kita yang di sorga tidak mengutus lagi nabi-nabi atau rasul-rasul atau imam-imam, tetapi anaknya sendiri. Dia menjadi daging di dalam rupa manusia, di dalam Yesus Kristus. Dan apa yang didirikan oleh Tuhan? Salib saudara. Karena itu salib Yesus Kristus akan tetap mempesona sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya kepada salib, melihat salib, percaya dibukakan imannya, mata rohaninya, manusia rohaninya diselamatkan. Alkitab katakan, saudara yang percaya mengaku dengan mulut kita Yesus adalah Tuhan, kita diselamatkan saudara. Kita dengan iman kita. Karena itu saudara, saya saat ini mau sampaikan bahwa vaksin yang terbaik kita, jawaban yang terbaik di tengah-tengah dunia ini adalah kematian Yesus Kristus di salib. Itu adalah vaksin terbaik yang mengobati manusia luar kita, manusia dalam kita, spirit kita, jiwa kita, roh kita. Dikatakan percaya Tuhan diselamatkan, karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Dan setiap orang yang percaya, melihat dia percaya dengan iman, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, diselamatkan. Saya mau katakan bahwa salib adalah pemberian Tuhan yang sempurna. Kalau pada zaman dahulu orang Israel mengorbankan hewan-hewan, kambing, domba, sapi, burung, dikorbankan darahnya untuk pendamaian dengan Tuhan. Tetapi di hari-hari ini kita tidak direpotkan lagi, kita tidak perlu lagi menyembelih binatang-binatang yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi darah Yesus yang telah dicurahkan di kayu salib telah menyempurnakan. Dan tidak ada darah lagi yang bisa sama seperti darah Yesus yang telah menyucikan kita dari segala dosa kita. Alkitab katakan, perjanjian darah ini adalah suatu hal yang luar biasa saudara. Perjanjian darah ini di dalam Yesus Kristus. Darah Yesus telah menyucikan kita, orang-orang berdosa, dari dosa-dosa kita. Tuhan mengampuni kita dari dosa-dosa kita lewat karya salib ini. Karena itu saya dapat katakan bahwa salib itu adalah suatu vaksin yang terbaik bagi kita. Vaksin yang terampuh di dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya disembuhkan, tetapi kita diselamatkan dan beroleh kehidupan yang kekal sampai selama-lamanya. Saudara, luar biasa. Yesus katakan, perkataan Yesus di salib yang terakhir, Yesus katakan, sudah selesai. It is finished. Sudah selesai. Apa yang tidak pernah diselesaikan oleh nabi-nabi, oleh banyaknya nabi-nabi yang ada di dunia ini, oleh imam-imam, oleh rasul-rasul, tidak ada manusia yang dapat menyelesaikan yang namanya dosa. Tetapi saudara, Tuhan yang ada di sorga menjawab kita, Dia katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus, kepada salib Kristus, pemberian Tuhan yang sempurna, beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara, saya menyimpulkan bahwa vaksin yang terampuh bagi kehidupan kita, bagi tubuh, jiwa, dan roh kita adalah percaya salib Kristus, percaya nama Yesus, percaya di dalam nama dan darah Yesus Kristus. Kita akan beroleh keselamatan,
dan kehidupan sampai selama-lamanya di dunia ini dan dunia yang akan datang. Haleluya saudara. Tuhan memberkati kita semua. See you again. Haleluya.